Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Adil Yudanto dengan NIM G00231145 dari kelompok A9 atau 2309. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang arteri sistem. Arteri seperti yang kita tahu ya, dia dijuluki sebagai pembuluh darah yang arah alinnya itu keluar jantung. Nah, kan kita tahu ya kalau keluar jantung itu pasti kaya akan O2 atau oksigen, tetapi itu ternyata tidak semua. Yaitu ada arteri yang dia kaya akan CO2, contohnya seperti arteri pulmonalis dan arteri umbilicalis. Aorta sendiri akan keluar dari ventrikel ke kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens dan mendatar menjadi arcus aorta dan turun menjadi aorta descendens. Lanjut. Yang pertama itu aorta ascendens. Itu akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra yang disebut aorta coronaria. Kemudian mendatar menjadi arcus aorta akan menjadi tiga percabangan, yaitu truncus brachiocephalica yang akan bercabang menjadi arterio carotis externa yang dia itu memvaskularisasi bagian wajah dan leher, dan arteri carotis interna yang memvaskularisasi ke arah otak. Dilanjutkan itu turun kan tadi jadi aorta descendens dengan batasannya itu diafragma. Jadi yang berada di lebih superior disebut aorta descendens pars thoracica yang memvaskularisasi perikardium, esofagus dan sebagainya. Dan yang lebih inferior itu disebut aorta descendens pars abdominalis yang akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan. Lanjut, kita akan belajar tentang vein system. Selanjutnya adalah vena. Vena itu pembuluh darah yang membawa darah mendekat jantung. Nah, vena ini ada yang dari bawah dan dari atas. Yang dari atas itu namanya vena cava superior dan yang dari bawah itu vena cava inferior. Vena cava superior itu mendrainase dari atas, dan ini tuh akan bercabang menjadi left brachiocephalic veins dan right brachiocephalic veins. Vena cava superior itu akan keluar yang namanya sistema azygos atau vena azygos. Nah, superior vena cava akan ke belakang menjadi vena azygos terus turun. Nah, ini tuh di bagian kanan ya guys, jangan lupa. Nah, vena azygos ini akan terbagi menjadi dua, yaitu hemiazygos accessoria yang atas dan hemiazygos yang bawah gitu. Terus vena cava inferior. Nah, ini vena cava inferior ini akan mendrainase dari organ pencernaan. Nah, VCI atau vena cava inferior ini ada yang deep dan ada superficial. Kalau yang deep itu kita itu nggak bisa lihat guys ya. Tapi kalau yang superficial kita bisa lihat. VCI ini sebelum masuk ke atrium kanan akan ditambahin dengan yang namanya vena porta hepatis. Nah, itu tuh vena porta hepatis ini akan mendrainase dulu darah dari organ pencernaan. Nah, habis itu dia mendrainase ke vena porta hepatis dan masuk ke hepan. Nah, ini nanti ada yang dibuang gitu. Habis itu baru masuk ke vena cava inferior. Lanjut ke nervous system. Nah, ini kan bentuknya neuron ya guys. Nah, neuron ini badannya itu disebut nukleus dan akson itu penjelurannya gitu. Nervous system itu ada dua, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system. Peripheral sendiri kan artinya tepi ya guys ya. Terus CNS atau central nervous system itu ada otak dan medulla spinalis atau spinal cord gitu. Peripheral nervous system, tadi kan ada badan sel ya yang disebut soma. Kumpulan dari badan sel atau soma itu disebut nukleus gitu. Tapi ini tuh di central nervous system, di otak dan medulla spinalis ya. Tapi kalau penyeluruhannya tadi itu disebut sebagai traktus. Nah, ketika dia sampai di perifer, kan dia ada ngumpul lagi tuh somanya. Nah, itu disebutnya sebagai ganglion. Nah, ganglion itu akan keluar dan disebut sebagai nervus. Nah, tapi kalau plexus sendiri plexus itu anyaman nervus di perifer gitu.
Nah, satu nervus itu bisa mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu bisa menggerakkan dan merasakan. Menggerakkan itu namanya eferen atau motorik, dan merasakan itu aferen atau sensorik. Aferen sendiri dibagi menjadi visceri dan somato. Viscero itu berartinya organ dalam, jadi dia itu merasakan rasa sakit di bagian organ dalam. Dan somato itu dibagi menjadi dua, yaitu general atau umum dan spesial atau khusus. Lalu eferen atau motorik itu ada yang volunteer atau yang involunteer. Volunteer itu artinya somatik, dan involunteer nama lainnya itu visceral. Nah, visceral atau otonom sendiri itu nanti dibagi dua, yaitu ada simpatis dan parasimpatis. Begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.